Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin. Terima kasih sudah mampir dan mendukung channel kami, sehat selalu buat kalian semua. Oke, kita langsung ke alur ceritanya. Mata yang cerah menatap Liontin Giok itu. Meskipun Kinmu baru berusia 11 atau 12 tahun, dia sudah mengerti banyak hal. Di lain waktu, Kinmu pergi bersama nenek Si untuk membantu persalinan, tidak seperti kejadian tragis lainnya, semuanya berjalan lancar. Melihat keluarga yang penuh kasih menghangatkan hatinya. Hal ini membuat Kinmu bertanya bagaimana dia dilahirkan dan di mana orang tuanya berada. Namun, nenek Si tidak dapat menjawabnya. Dia hanya dapat mengatakan bahwa dia telah menemukannya di sungai dan Liontin Giok itu telah dibundel bersamanya. Inilah sebabnya mengapa Kinmu sangat menghargai Liontin Giok ini. Ia berharap suatu hari nanti ia dapat menemukan orang tuanya dengan Liontin itu dan bertanya kepada mereka mengapa mereka meninggalkannya. Setelah beberapa saat, Kinmu kembali mengenakan Liontin Giok itu di lehernya, tempat ia biasa mengenakannya. Ekspresinya menjadi damai saat ia menyimpan kejadian aneh ini jauh di dalam hatinya bersama dengan misteri Liontin itu. Nenek Si, yang menjaga jarak dengannya hingga saat itu, kembali ke rumah mereka tepat sebelum Kinmu. Keesokan harinya, Matua, si buta, si cacat, dan si bisu melanjutkan perburuan binatang buas untuk memurnikan darah keempat roh bagi Kinmu. Keempat pria berbahaya ini pada dasarnya telah menyapu bersih area di sekitar desa, tepatnya radius beberapa ratus mil, jadi mereka harus melakukan perjalanan lebih jauh untuk menangkap binatang buas yang menyediakan darah untuk pemurnian. Kepala desa mengalami kesulitan untuk bergerak sendiri, apoteker sering harus keluar untuk mengumpulkan tanaman obat, tukang daging selalu pemarah dan kadang-kadang menjadi gila, dan Tuli hanya tertarik pada kaligrafi dan lukisan. Oleh karena itu, Nenek Si adalah satu-satunya orang yang dapat menemani Kinmu saat ia berkultivasi. Namun, Nenek Si juga tidak selalu berada di desa. Sebagai penjahit dan bidan, desa-desa tetangga sering meminta pakaian darinya atau memintanya untuk membantu persalinan. Pagi-pagi sekali, Nenek Si meninggalkan desa, dan apoteker pergi untuk mengumpulkan tanaman obat. Tukang daging dan Tuli menggendong kepala desa ke pintu masuk desa dan menempatkannya di sana. Kemudian mereka berdua berpisah. Satu mengasah pisaunya dan yang lainnya melukis. Dilanda kebosanan, Kinmu pergi ke tepi sungai. Sejak sapinya berubah menjadi wanita dan ditikam sampai mati oleh si cacat, tugasnya berkurang drastis. Berdiri di tepi sungai, ia menarik napas dalam-dalam, dadanya mengembang karena udara. Ia kemudian mengalirkan ki vitalnya dan dadanya perlahan kembali ke ukuran normal. Dia belum menghembuskan napas. Sebaliknya, dia menggunakan ki vitalnya untuk menyehatkan paru-parunya, membuatnya sangat kuat. Kemudian dia memampatkan udara di paru-parunya, memaksanya menyusut 10 kali lipat. Kinmu terus menarik napas dan dadanya masih belum mengembang. Namun, saat dia mencapai batasnya, dia melesat maju, melesat keluar seperti anak panah yang melesat dari busurnya. Kinmu berlari menyeberangi sungai bagaikan badai, membelah air menjadi 2 gelombang yang meletus keluar di belakangnya. Kemudian, tiba-tiba, logam berkilauan melintas di atas sungai. Kinmu telah mengeluarkan pisau pembantai babi saat ia berlari. Pisau itu berkilauan di udara, berkelebat seperti naga yang berenang di udara. Ini adalah jurus pisau pembantai babi milik Bacer. Seperti penciptanya, jurus pisau ini terasa getir dan memiliki aura liar dan mendominasi yang menolak tunduk pada langit dan bumi. Pisau itu bersinar saat diayunkan maju mundur, mampu menghancurkan apapun yang ada di jalurnya. Tanpa peringatan, kilauan logam itu menghilang saat Kinmu mengembalikan pisau pembantai babi ke tempat biasanya disarung di punggungnya. Beralih ke keterampilan tinju Outma, ia mengarahkan ki vitalnya ke lengan dan tangannya. Mengepalkan tangan, Kinmu mulai menyerupai sungai Yangtze yang melintasi dataran tinggi, mengalir deras di langit, dan mengalir deras ke laut seperti aliran air yang tak pernah berakhir. Thundercelap 8 serangan bentuk pertama, guntur musim semi di laut timur yang sepi. Dengan pukulan demi pukulan, pemandangan sungai yang deras mengalir ke dalam gelombang laut yang dahsyat muncul di dalam pikiran Kinmu. Esensi yang mirip dengan itu juga terbentuk dalam keterampilan tinjunya. Namun, saat itu juga, tinjunya tiba-tiba terbuka di tengah pukulan, jari-jari dan telapak tangannya bergetar tak terkendali. Udara di depan telapak tangannya terkompresi dengan cepat, lalu meledak keluar, merusak permukaan sungai dan mengirimkan air ke sekelilingnya. Ini masih belum selesai, pikir Kinmu sambil berlari. Aku masih belum bisa mencapai guntur di telapak tangan. Kekecewaan menimpa Kinmu. Level terendah dari 8 pukulan petir Matua mengharuskan praktisi untuk mencapai guntur di telapak tangan. Setiap pukulan harus meledakkan guntur yang menggelegar yang memiliki kekuatan luar biasa dan dapat merenggut jiwa seseorang.
Ini kemudian menjadi seni ilahi yang mampu dilatih ke tingkat tertinggi di mana seseorang dapat mengendalikan guntur dan kilat dengan tangan mereka, suatu tingkat yang belum dapat dicapai Qin Mu. Saat Qin Mu terus berlari, dia mengambil tongkat bambu dari tempatnya yang diikatkan di punggungnya. Menusuk area di sekitarnya, dia tidak menunjukkan keterampilan tongkat biasa. Keterampilan yang diajarkan Blaine kepadanya sebenarnya adalah keterampilan tombak. Tongkat bambunya menyerupai tombak besar yang mengaduk air sungai seperti naga yang mengamuk. Setiap pusaran, setiap tusukan, setiap jentikan, dan setiap tusukan akan disertai dengan semburan air. Setelah merasa puas, Qin Mu menukar tongkat bambunya dengan palu besi besar, mengganti posisi tongkat bambu di punggungnya dengan palu besi. Kemudian, ia melancarkan serangkaian serangan untuk menunjukkan keterampilan palu yang diajarkan oleh si pandai besi bisu kepadanya. Keterampilan palu ini sederhana dan kasar, tetapi memiliki kekuatan yang sangat besar. Setiap serangan sangat berat, yang, bersama dengan kelincahan lari Qin Mu, mewujudkan dua kemampuan bela diri yang ekstrim. Setelah berlari cepat dan melatih setiap keterampilannya dalam waktu yang cukup lama, Qin Mu akhirnya merasa bahwa ki vitalnya mulai menipis. Tubuhnya mulai terasa lelah, kekuatannya hampir habis. Melihat sekelilingnya, ia menemukan bahwa ia telah pergi puluhan mil ke hilir, yang cukup jauh dari desa lansia cacat. Aku benar-benar berlari sejauh ini tanpa menyadarinya, pikirnya. Qin Mu terus mengamati sekelilingnya hingga ia melihat sebuah pulau di tengah sungai. Air sungai yang deras mengalir di sekitarnya. Pemandangan itu membuatnya penasaran, dan ia segera bergegas ke sana. Beberapa saat kemudian, Qin Mu melangkah ke pulau itu, akhirnya mencapai daratan kering. Pulau ini tidak terlalu besar. Mengingat posisinya di tengah sungai, pulau ini menyerupai bukit kecil yang dipenuhi tumbuhan, berdiameter sekitar 1000 meter dan tinggi sekitar 130 meter. Di pulau ini terdapat hutan lebat yang hanya dapat mendengar suara air. Jauh di dalam hutan itu, tidak jauh dari tempat Qin Mu berada, terdapat sebuah kuil kuno yang bobrok. Saat berjalan ke dalam hutan dan menuju kuil, Qin Mu dapat melihat bahwa bangunan itu berantakan dan penuh sarang laba-laba di mana-mana. Jelas bangunan itu sudah lama tidak dirawat. Namun, bangunan itu masih bisa menjadi tempat yang bagus untuk beristirahat. Qin Mu berhenti di depan kuil. Salah satu pintu masuknya telah runtuh, memperlihatkan cahaya redup di dalamnya. Dia bisa melihat patung Buddha yang menjulang tinggi yang ditutupi daun emas berdiri di dalam kuil, memancarkan cahaya keemasan. Akan tetapi, karena sudah lama tidak ada orang di sana, sebagian besar emas pada daun-daun itu telah terkelupas dan menampakkan lapisan tembaga. Tulisan-tulisan aneh dan berlekuk-lekuk dapat terlihat pada tembaga itu. Tulisan-tulisan itu tampak seperti gambar kecebong. Rantai raksasa dan tebal melilit tubuh Buddha, menahannya di tempatnya. Mengikuti panjangnya rantai dengan tatapannya, Qin Mu melihat bahwa rantai itu memanjang dari kuil kecil, membentang sampai ke pantai pulau ini, dan terjun jauh ke dalam sungai yang deras. Aneh sekali, mengapa rantai-rantai ini mengikat Buddha raksasa ini? Qin Mu berpikir dalam hati. Kakek buta berkata ada beberapa aturan tentang menyalakan dupa sebelum memasuki kuil. Karena aku tidak punya dupa, aku hanya bisa beristirahat di luar pintu masuk. Qin Mu berdeham, membungkuk, dan memberi hormat. Anak kecil ini berasal dari desa lansia cacat yang terletak di dekat sungai. Saya telah menemukan kuil Anda dan ingin beristirahat sejenak di sini. Jika saya telah membuat pemilik tanah ini khawatir, saya sangat menyesal. Dia ragu sejenak sebelum melanjutkan melafalkan doa yang diajarkan Blaine kepadanya. Sejak aku masih kecil, anak kecil ini memiliki ginjal yang lemah dan tubuh yang ringkih. Yang primordialku telah lama menghilang. Jika ada dewi yang hadir di kuil ini, tolong jangan sakiti aku. Blaine adalah seorang pengembara yang sudah tua dan berpengalaman, jadi Qin Mu sangat percaya dengan kata-katanya. Seharusnya tidak ada masalah dengan melafalkan doa seperti yang diajarkan Blaine kepadanya. Setelah selesai berdoa, Qin Mu duduk di tangga batu menuju kuil. Ia melepaskan sepatu bot besi dari kakinya dan beban besi dari betisnya, lalu mulai memulihkan staminanya menggunakan teknik pernapasannya. Dia telah mengenakan sepatu bot dan pemberat itu selama dia berlari menyeberangi sungai. Set ini telah ditempa oleh Mute the Blacksmith dan beratnya jauh lebih berat daripada set sebelumnya. Tiba-tiba, tawa lembut bergema dari belakang Qin Mu. Kau mengatakan sesuatu yang cukup menarik, kata suara seorang wanita. Kurasa aku tidak akan memakanmu lagi. Baiklah, Qin Mu segera berbalik untuk melihat siapa yang berbicara. Duduk di telapak tangan Buddha, menertawakannya, adalah seorang gadis kecil yang tampaknya seusia dengannya. Dia bertelanjang kaki dan mengenakan gaun sederhana. Rambutnya dikepang menjadi 3. 2 kepang tipis menjuntai di depan dadanya,
dan yang ketiga, yang lebih tebal, menjuntai di belakangnya. Kakinya tergantung di tepi tangan Buddha, berayun maju mundur. Gelang emas di sekitar pergelangan kakinya berdenting dengan setiap gerakan, melengkapi tawanya dan membuatnya terdengar lebih indah seperti sinar matahari di awal musim semi. Qin Mu segera berdiri dan berkata, "Bagaimana aku harus memanggilmu Saudari Dewi?" "Dewi apa?" Gadis itu melompat turun dari tangan Buddha dan tersenyum lebar, memperlihatkan gigi taringnya yang kecil. "Namaku Xian Qinger dan aku tinggal di dekat sini. Namun, aku belum pernah melihat Dewi." "Siapa namamu?" Melihat senyum indah gadis itu, Qin Mu merasa gadis itu tidak jahat dan menghela napas lega. "Namaku Qin Mu, yang berarti anak laki-laki yang menggembalakan sapi. Qin adalah nama keluargaku. Para tetua di desa selalu mengizinkanku menggembalakan sapi." "Oh." Xian Qinger berjalan ke balik pintu kuil yang tersisa dan membukanya agar dia bisa melihatnya lebih dekat. Dia kemudian melihat ke belakang dan terkikik. "Di mana sapimu?" Qin Mu ragu sejenak sebelum berkata, ia berubah menjadi wanita, jadi tidak ada lagi sapi. Hal menarik seperti itu masih bisa terjadi. Xian Qinger bertanya dengan heran, lalu menjadi bersemangat. "Bagaimana itu berubah? Bisakah kamu berubah?" Qin Mu menggelengkan kepalanya. "Saat ini aku tidak bisa, tapi nenekku bisa." "Kupikir kau sudah tahu." Xian Qinger menjawab dengan kecewa. "Hal menarik apa lagi yang sudah kau lihat? Cepat, masuklah dan ceritakan semuanya padaku." Tepat saat Qin Mu menggerakkan kakinya untuk melangkah maju dan memasuki kuil, tatapannya melewati Xian Qinger dan melihat beberapa tulang putih mencuat dari belakang patung Buddha. Tiba-tiba firasat buruk muncul di hatinya, kakinya berhenti di udara, dan dia berkata dengan ragu, "Kakek buta menyuruhku untuk selalu menyalakan dupa dan memberi hormat kepada Buddha sebelum memasuki kuil. Karena aku tidak membawa dupa, sebaiknya aku tetap di sini." "Masuk saja." Xian Qinger tersenyum manis. "Kurasa lebih baik aku tetap di luar." Qin Mu mengedipkan matanya dan menggerakkan kakinya ke belakang, memberinya senyum yang jauh lebih tulus daripada senyum yang biasa dikenakan si cacat. "Kenapa kau tidak keluar saja? Kalau begitu aku bisa menceritakan beberapa hal yang menyenangkan dan menarik kepadamu." Tatapan mata Xian Qinger sedikit goyah, dan dia menggigit bibirnya dan terkekeh. "Aku tahu beberapa hal memalukan yang hanya bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Masuklah dan aku akan mengajarimu tentang hal itu." Dibandingkan dengan penampilannya yang ceria dan muda sebelumnya, napasnya yang manis dan menawan sekarang tampak sedikit menggoda. Wajah Qin Mu memerah, dan dia menarik napas pendek dan terengah-engah. "Ginjal saya memang lemah sejak muda," ujarnya dengan keras kepala. "Masuk sekarang juga." Teriakan parau keluar dari mulut gadis kecil itu. Wajah Xian Qinger berubah marah dan menjadi sangat mengerikan. Tubuhnya yang kecil dan kekanak-kanakan mulai menggembung dan membengkak saat suara berderak keluar dari bagian bawah tubuhnya. Kakinya yang kurus menusuk gaunnya dari dalam, menjulur ke lantai dan berusaha keras untuk berdiri. Pelat tulang berlapis baja muncul dari dalam tubuhnya, menembus kulit punggungnya dan membuatnya membungkuk dengan cara yang aneh. Tulang lengan dan tangannya menembus kulitnya dan memperlihatkan cakar yang sangat tajam, bukan tulang jari. Taji tulang yang menyerupai tanduk rusa menonjol dari belakang kepalanya, wajahnya berubah menjadi wajah yang penuh ketakutan yang tak terlukiskan. Tubuhnya memanjang dan tumbuh lebih tebal hingga menyerupai kelabang raksasa yang terbuat dari tulang. "Masuk sekarang juga," teriaknya, suaranya memekakkan telinga, mirip teriakan banyak wanita yang berteriak sekeras-kerasnya. Qin Mu mendongak ke arah kelabang tulang ini, keheranan terpampang di wajahnya, sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak." Serangga raksasa itu meraung marah, kakinya yang tak terhitung jumlahnya bergerak cepat di lantai saat ia bergerak berputar-putar dan mencoba menyelam melalui pintu masuk kuil. Namun, setiap kali monster itu mencoba, seluruh pulau akan bergetar saat rantai yang melilit Buddha bergetar dan bergerak. Qin Mu segera melihat ke arah rantai yang mengarah ke sungai. Rantai itu membentang dari tepi pulau hingga ke kuil dan melilit patung Buddha emas raksasa itu. Ujung rantai yang lain kemudian diikatkan ke tubuh monster itu. Rantai tersebut terhubung dengan belenggu emas yang menghiasi tubuh monster tersebut. Setiap kali monster tersebut mencoba menyelam melalui pintu masuk kuil, rantai tersebut akan menariknya kembali. Seberapa keras pun monster itu memamerkan taringnya dan mengayunkan cakarnya, ia tidak mampu melangkah keluar dari kuil. Tetap tenang di tengah kekacauan ini, Qin Mu duduk membelakangi kuil dan mengolah teknik 3 ramuan tubuh penguasa untuk memulihkan staminanya. Setelah beberapa saat, keributan di belakangnya mereda. Karena tidak dapat melepaskan diri dari rantai, monster itu berbalik untuk berteriak pada Buddha emas. "Dasar biksu botak, kaulah yang menahanku di sini. Apa kau akan membuatku kelaparan sampai mati?" Anak ini bahkan tidak mempersembahkan dupa,
jadi mengapa kau tidak membiarkanku memakannya? Monster itu mengitari patung Buddha dengan frustrasi, merobohkan tulang-tulang putih yang tak terhitung jumlahnya yang ada di belakangnya. Meskipun begitu, patung itu tetap tidak bergerak. Qin Mu diam-diam melirik ke belakangnya, lalu dengan cepat berbalik karena terkejut. Semua tulang itu adalah tulang manusia. Tidak mungkin untuk mengatakan berapa banyak orang yang telah meninggal di kuil kumuh ini. Tak lama kemudian, monster di kuil itu menjadi tenang, mengambil semua tulang, dan menaruhnya kembali di tempat persembunyian di belakang patung Buddha emas. Kemudian ia kembali ke pintu masuk kuil dan menatap Qin Mu dengan mata merah. Biksu botak, ini daging di depan pintu kita, kau mengerti? Daging di depan pintu kita, katanya sambil menatap bagian belakang kepala Qin Mu sambil air liur mengalir dari mulutnya. Beberapa saat kemudian, ia berubah kembali ke wujud gadis kecil, Xian Qinger. Dengan satu tali gaunnya terlepas dari bahunya, ia terkikik. Ayo, anak muda, mari kita lakukan hal-hal memalukan bersama-sama. Qin Mu memiliki kemauan yang sangat kuat, jadi dia berhasil menutup telinga terhadap rayuannya. Ketika stamina dan ki vitalnya akhirnya pulih, dia merasa bahwa kultivasinya hari ini telah menghasilkan peningkatan yang signifikan. Hati Qin Mu sedikit tergerak, dan dia berpikir sebaiknya dia mengumpulkan ki vitalnya dan menggunakan mantra iblis untuk mencoba menghancurkan dinding embrio roh sekali lagi. Ki kedua, Samoye, Bore Samoye, ki kedua Bore Samoye. Tepat saat ki vital Qin Mu mulai mengalir deras menuju dinding embrio rohnya, gemuruh tumpul terdengar dari dalam kuil kuno. Sinar cahaya berdarah mengalir melalui tanda-tanda aneh pada enamel tembaga daun emas Buddha. Sinar ini menutupi daun, membuatnya mengeluarkan cahaya keemasan yang cemerlang. Boom! Di tengah getaran dahsyat itu, patung Buddha emas yang ditutupi daun emas membuka matanya dan memancarkan aura yang luar biasa. Teriakan yang mencengangkan tiba-tiba menggema di telinga Qin Mu. Jalan sesat para iblis. Beraninya kau bersikap kurang ajar di hadapanku dan melafalkan mantra iblis. Kau benar-benar tidak disiplin dan tidak terkendali. Aku akan menggunakan mantra Buddhaku untuk menaklukkanmu. Ekspresi frustrasi di wajah gadis monster itu berubah menjadi ekspresi ketidakpercayaan yang mendalam. Buddha emas itu meraih rantai dan menarik monster yang tak berdaya itu kembali kepadanya. Bak mandi, monster itu jatuh berlutut di depan patung Buddha, tidak dapat bergerak, dan mulai merendahkan diri menghadapi tekanan kuat dari patung Buddha. Buddha emas itu membuka mulutnya dan melafalkan serangkaian kata-kata tak dikenal yang mengingatkan kita pada Buddha sungguhan yang tengah melantunkan mantra. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Mendengar suara sang Buddha, monster itu merasa seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menghancurkan jiwanya, menyebabkan dia merintih kesakitan. Di luar kuil, mantra Buddha meniup Qin Mu dan dia mulai panik. Namun, pada saat ini, ki vitalnya baru saja mencapai dinding embrio roh. Pada saat yang sama, suara dewa turun dari 9 surga seolah-olah dewa sedang melantunkan mantranya sendiri. Suara dewa dan suara Buddha menyapu Qin Mu pada saat yang sama, beresonansi keras saat keduanya saling beradu, sangat mengurangi tekanan pada ki vital Qin Mu. Kesempatan yang luar biasa, pikirnya. Bereaksi seketika, Qin Mu meneriakkan mantra setan. Ki kedua Samoye, Bore Samoye, ki kedua Bore Samoye. Ki kedua Samoye, Bore Samoye, ki kedua Bore Samoye. Suara sang Buddha bergema dari kuil, volumenya bertambah. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Pada saat yang sama, suara dewa dari 9 surga di atas bergema dari tengah alis Qin Mu, juga semakin keras. Guan Mingduan Jingwu Si Jiang Yu. Tian Si Dui Si Wei Ling Nu. Saat ketiga suara itu bercampur menjadi satu, kekuatan yang menghambat ki vitalnya untuk menyerang dinding embrio rohnya tiba-tiba lenyap. Dalam ledakan energi, Qin Mu menggunakan teknik 3 ramuan tubuh penguasa, mengumpulkan seluruh ki vitalnya, dan mengarahkannya ke dinding embrio rohnya. Suara mendesing. Seperti gelombang air yang sangat besar dari sungai yang deras menghantam tepian, suara hantaman yang sangat keras bergema dari dinding embrio roh Qin Mu. Dinding itu runtuh dengan gemuruh yang keras, dan ki vitalnya dengan megah membanjiri harta karun ilahi embrio rohnya. Segera setelah itu, ki vital yang dahsyat menyembur dari harta karun ilahi embrio rohnya dan langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Ki vital yang melonjak bahkan memenuhi rambut dan kulitnya, menyebabkan setiap helai rambut di tubuhnya berdiri tegak. Dinding embrio roh telah hancur total. Sukses mendobrak tembok. Hasil ini membuat Qin Mu tercengang dan dia berhenti melafalkan mantra iblis. Suara dewa tiba-tiba menghilang, dan tanpa lawan, suara Buddha dari Buddha emas di dalam kuil juga terhenti. Patung Buddha kembali ke keadaan normal dan tidak bergerak. Itu membuat monster itu berbaring tengkurap di depan patung itu.
Dinding tak kasat mata di tengah alis Kinmu yang telah mencegahnya membangkitkan harta karun ilahi embrio rohnya akhirnya hancur. Tidak ada yang menghalanginya untuk melihatnya. Aku benar-benar berhasil mendobrak tembok. Kinmu tidak dapat menahan kegembiraan di hatinya dan berteriak kegirangan di depan kuil. Dia telah meminum darah keempat roh dalam jumlah yang tak terkira, yang bahkan hingga saat ini belum membantunya membangkitkan tubuh penguasa. Namun, sekarang, dia benar-benar berhasil menghancurkan tembok dengan membuat suara dewa, iblis, dan Buddha beradu. Hal ini memenuhi dadanya yang kecil dengan rasa pencapaian yang luar biasa. Setelah beberapa waktu, Kinmu akhirnya tenang dan berpikir dalam hati. Dinding embrio roh, harta karun ilahi embrio roh. Karena ini adalah harta karun ilahi, para dewa pasti telah meninggalkan sesuatu yang berharga untukku. Kinmu memejamkan matanya dan melihat sinar keemasan yang cemerlang di tengah alisnya. Saat kesadarannya dengan hati-hati memasuki harta karun ilahi yang misterius itu, dia melihat bahwa bagian dalam harta karun ilahi embrio roh itu sebenarnya adalah ruang aneh yang dipenuhi dengan sinar keemasan yang cemerlang. Itu tampak seperti surga yang sangat kuno. Harta karun ilahi embrio roh menyerupai tanah ajaib yang terbuat dari lautan cahaya. Saat kesadarannya menggali lebih dalam ke dalam harta karun ilahi, cahaya itu memeliharanya dan membuatnya merasa sangat nyaman. Akan tetapi, meski kesadarannya terbang di lautan cahaya keemasan ini cukup lama, ia tidak menemukan apapun. Bukankah ini harta karun ilahi embrio rohku? Mengapa tidak ada apapun di sini? Apakah para dewa mengambil harta karunku? Kinmu sangat bingung. Sekarang setelah harta karun ilahi embrio roh telah dibuka, di mana harta karun ilahi itu? Kemudian, entah dari mana, sebuah patung batu yang menjulang tinggi muncul. Patung itu berdiri di tengah lautan cahaya, terisolasi. Mengapa ada patung batu di dalam harta karun ilahi embrio rohku? Mungkinkah ini harta karun ilahiku? Perkembangan yang tiba-tiba ini membingungkan Kinmu. Baru ketika kesadarannya melayang di sekitar patung batu itu, mengamatinya, dia menyadari fenomena aneh. Dia keliru mengira patung itu terbuat dari batu, padahal sebenarnya tidak. Patung batu ini tampak seperti dipahat dari batu, tetapi sebenarnya tidak. Patung itu menyerupai batu giok, tetapi juga tidak terbuat dari batu giok. Patung itu berkilau dan tampak tembus pandang, tetapi memancarkan aura lembut. Bagian yang paling membingungkan dari patung itu adalah kemiripannya yang luar biasa dengannya. Namun, sebenarnya itu menyerupai Kinmu saat dia masih balita, sekitar berusia 2 hingga 3 tahun. Ada patung diriku di dalam harta karun ilahi embrio rohku. Mungkinkah para dewa tahu seperti apa rupaku, memahat patungku, dan menyembunyikannya di dalam harta karun ilahi embrio rohku? Ide itu membuat Kinmu tercengang. Kemudian, saat kesadarannya perlahan bersentuhan dengan patung itu, dia kehilangan kendali atasnya. Kesadarannya memasuki patung itu. Penglihatan Kinmu tiba-tiba menjadi gelap, dan ketika kesadarannya kembali terkendali, ia mendapati bahwa benda itu berbentuk patung. Apa yang baru saja terjadi? Pikirnya dalam hati. Kinmu membuka matanya dan mencoba menggunakannya untuk melihat sekeliling, menyadari bahwa dia sebenarnya bisa. Dia kemudian mencoba menoleh dan menemukan bahwa kesadarannya memilikinya. Dia melihat ke bawah dan menyadari bahwa kesadarannya telah menyatu dengan patung itu, dan anggota tubuh patung itu adalah anggota tubuhnya. Kesadaran seseorang seharusnya tidak berwujud, tetapi saat ini kesadarannya memiliki wujud yang nyata. Situasi ini sungguh aneh. Kinmu merasa seolah-olah patung ini adalah sejenis roh. Kelihatannya seperti energi atau jiwa, tetapi sebenarnya bukan keduanya. Ia merasa sangat sulit untuk menjelaskan perasaan yang ditimbulkannya. Harta karun ilahi embrio roh, harta karun ilahi embrio roh, mungkinkah patung ini adalah embrio rohku dan hanya bisa terbangun jika aku menggabungkan kesadaranku dengannya? Apakah ini yang dimaksud dengan harta karun ilahi embrio roh? Kinmu mengedipkan mata embrio rohnya saat dia memahami banyak hal pada saat itu juga. Dari 7 harta karun ilahi yang besar dalam tubuh manusia, harta karun ilahi embrio roh adalah yang pertama. Namun, harta karun ilahi ini biasanya disegel. Karena orang biasa tidak dapat membuka segelnya, mereka tentu saja tidak akan dapat membangkitkan embrio roh mereka. Di sisi lain, harta karun ilahi embrio roh orang-orang dengan tubuh roh sudah terbuka. Akibatnya, mereka hanya perlu darah roh yang cocok untuk mengarahkan kesadaran mereka ke embrio roh mereka untuk membangkitkannya. Artinya, embrio roh seseorang dapat berisi kesadaran seseorang. Mungkin para dewa tidak memberikan embrio roh kepada manusia. Mungkin mereka sengaja menyegelnya. Berpikir sampai pada titik itu, Kinmu tiba-tiba merasakan ki vitalnya membanjiri lautan cahaya dari luar harta karun ilahi embrio rohnya. Embrio rohnya yang kecil menyerap jejak ki vital,
dan saat Ki Vital masuk dan keluar dari hidungnya, hal itu memberi Qin Mu perasaan yang sangat menenangkan. Setiap kali embrio roh mengambil nafas, Ki Vitalnya menjadi jauh lebih murni. Selain itu, Qin Mu menyadari bahwa embrio rohnya juga menyerap cahaya keemasan dari laut di sekitarnya. Saat cahaya itu masuk dan keluar dari tubuhnya bersama dengan Ki Vitalnya, cahaya itu akan bercampur dengan Ki Vital. Namun, Qin Mu tidak yakin apa yang terjadi. Ia mencoba membuat embrio rohnya berdiri, tetapi menemukan bahwa bayi kecil ini tidak dapat bergerak, apalagi berdiri. Bagaimana cara memindahkan embrio rohku? Aku harus kembali ke desa untuk menanyakannya kepada kepala desa, nenek Si, dan semua orang. Di tengah-tengah pemikiran ini, kesadaran Qin Mu tiba-tiba kembali ke tubuhnya, dan dia membuka matanya. Batuk-batuk keras terdengar dari dalam kuil. Monster yang menyerupai seorang gadis muda itu belum mati. Monster itu berlutut di depan patung Buddha sambil batuk darah dalam jumlah banyak. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Setelah merenung sejenak, Qin Mu berjalan memasuki kuil. Melihat Qin Mu benar-benar memasuki kuil benar-benar mengejutkan monster itu dan ia pun berjuang untuk bangun. Berjalan ke arahnya, Qin Mu mengucapkan mantra iblis. Ki kedua samo kamu, bore-bore samo kamu, ki kedua bore samo kamu. Beraninya kau terus bersikap kurang ajar, makhluk jahat. Kulit gadis monster itu merinding saat mendengar patung Buddha emas di belakangnya mulai bergerak lagi. Sinar cahaya keemasan terpancar darinya, dan rantai di sekitarnya mulai bergetar, memaksa monster itu merangkak di lantai lagi. Anmani Bami Hong. Suara sang Buddha terdengar, menyebabkan monster itu memuntahkan darah dan menjadi lemas. Kemudian Qin Mu berhenti meniru suara iblis, dan patung Buddha emas itu melafalkan mantranya sekali lagi sebelum terdiam juga. Monster di kaki patung Buddha itu terengah-engah, dan saat hendak mencoba berdiri, Qin Mu mulai melafalkan mantra iblis lagi. Monster itu menjerit ketakutan dan segera mencoba bersembunyi di balik patung Buddha. Namun, ia tidak menyangka Qin Mu akan berhenti melafalkan setelah mengucapkan dua kata pertama. Kau iblis! Monster itu berteriak dengan suara serak, menjulurkan kepalanya untuk menatap Qin Mu yang berdiri di aula kuil. Kau iblis! Kau iblis yang paling ganas dan jahat! Qin Mu tidak menanggapi hinaan monster itu dan malah berjalan perlahan ke depan hingga tiba di depan patung Buddha. Setelah ragu sejenak, ia tetap memutuskan untuk mengikuti nasihat si buta, yang merupakan pengembara berpengalaman, dan memberi hormat padanya. Anak kecil ini memiliki ginjal yang lemah dan tubuh yang ringkih. Yang primordialku telah lama menghilang. Ketika gadis monster itu mendengarnya mengatakan hal ini, ia batuk darah dan tertawa, matanya melotot karena tidak percaya. Anak kecil, kau mengatakan pada patung Buddha bahwa ginjalmu lemah dan tubuhmu ringkih. Itu tidak akan membantumu. Qin Mu menatap monster itu dengan tatapan kosong. Ki kedua samo kamu. Patung Buddha itu bergetar dan berteriak, makhluk jahat. Berhentilah melantunkan mantra. Teriak monster itu, segera memohon belas kasihan. Monster itu jelas ketakutan setengah mati. Aku mohon padamu, berhentilah melantunkan mantra. Qin Mu berhenti merapal mantra iblis, tetapi Buddha emas menyelesaikan satu putaran mantranya sendiri, menyebabkan monster itu muntah darah sekali lagi. Qin Mu berjalan di sekitar kuil. Meskipun dia tidak dapat menemukan sesuatu yang bagus, tumpukan tulang di belakang patung Buddha itu tetap membuatnya terkejut. Banyak orang tampaknya telah tewas di kuil kumuh ini di tangan monster ini. Menyembunyikan tulang-tulang korbanmu di balik patung Buddha membuat patung Buddha menjadi rekanmu dalam kejahatan. Itu membantumu menutupi kesalahanmu dan menipu lebih banyak orang, kata Qin Mu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya sebagai tanda tidak setuju. Jika aku meminjam kekuatan patung Buddha untuk memusnahkanmu, kehancuranmu akan menjadi pencapaiannya. Karena itu, aku tidak akan melakukan itu. Jadi, iblis, di mana semua harta karunmu? Untuk apa aku punya harta? Tanya monster itu sambil gemetar ketakutan. Biksu botak di sini mengambil semuanya saat dia menjebakku di sini. Ki kedua, Qin Mu memulai. Berhentilah bernyanyi. Gadis monster itu memasang wajah tersenyum dalam upaya untuk menyenangkan Qin Mu. Setelah menjalankan tempat ini selama beberapa tahun, aku berhasil menjarah beberapa barang bagus sambil memuaskan seleraku. Baiklah kalau begitu, aku akan memberikannya kepadamu. Hampir tidak berhasil bangkit dari lantai, ia berjuang untuk memanjat ke langit-langit aula kuil. Dengan lembut mendorong bagian tertentu dari langit-langit, ia menyingkapkan panel tersembunyi dan melepaskannya. Barang-barang yang disimpan di ruang di belakang panel itu berjatuhan ke lantai. Sebagian besar barang itu adalah senjata dan baju zirah. Selain itu, ada pakaian, yang sebagian besar adalah pakaian dalam wanita. Namun, mengingat bahan semua pakaian itu,
Semuanya tampak seperti barang-barang yang hanya mampu dikenakan oleh orang kaya. Hanya ini yang tersisa. Monster itu tersenyum. Qin Mu mengerutkan kening karena kecewa. Hanya ini, kamu tidak punya pil roh atau obat ajaib. Jika aku menemukan pil roh obat ajaib, aku pasti sudah memakannya. Monster itu meregangkan tubuhnya dengan santai, lempengan kelabang bertulang di dalam tubuh femininnya retak. Aku sudah terpenjara di sini begitu lama sehingga aku memakan semuanya. Bagaimana mungkin aku mengabaikan pil roh atau obat ajaib yang rasanya jauh lebih enak daripada manusia? Namun, jangan remehkan senjata-senjata ini. Semuanya adalah harta karun, benda bagus yang disebut senjata roh yang hanya dapat ditemukan di dalam harta karun ilahi 6 arah seseorang. Senjata-senjata itu disebut senjata roh karena senjata-senjata itu dipelihara oleh ki vital seseorang sejak lahir dan memiliki kekuatan besar. Karena skeptis dengan pernyataan gadis monster itu, Qin Mu mengambil pisau bersayap angsa dari tumpukan senjata. Pisau ini terasa sangat berat dibandingkan dengan pisau pembantai babi yang diikatkan di punggungnya. Namun, yang aneh adalah, meskipun pisau pembantai babi miliknya jauh lebih besar, beratnya jauh lebih ringan daripada pisau biasa. Pisau sayap angsa lebih panjang dan lebih sempit, sedangkan pisau pembantai babi lebih lebar dan lebih tebal. Sambil mencengkeram pisau pembantai babi dan mengacungkannya, Qin Mu membenturkan kedua pisau itu dengan bunyi dentang pelan. Pisau pembantai babi itu dengan bersih menebas bilah pisau bersayap angsa, bagian atasnya jatuh ke lantai kuil. Monster itu menatap kosong ke arah pisau pembantai babi di tangan Qin Mu dengan mata terbelalak, tak bisa berkata apa-apa. Sangat kecewa, Qin Mu melempar pisau sayap angsa itu ke samping. Siapa yang menempa pisau seperti golok itu? Monster itu tergagap karena terkejut. Senjata roh yang dipupuk oleh ki vital seorang praktisi kuat di alam 6 arah bisa hancur hanya dengan sentuhan lembut. Pisaumu jelas tidak ditempa oleh orang biasa. Qin Mu membelai bilah dingin pisau pembantai babi miliknya, mengirimkan udara dingin langsung ke jantung dan paru-parunya. Mute si pandai besi telah menempanya untuknya. Mute adalah pandai besi yang sangat terkenal di daerah reruntuhan besar ini. Semua yang ditempanya laku keras. Orang-orang dari desa lain sering datang menemuinya dan memintanya untuk menempa barang-barang seperti parang, cangkul, dan bajak besi. Pisau itu tidak terbuat dari logam biasa. Teriak gadis monster itu, mulutnya berbusa. Ia ingin maju untuk melihat lebih dekat, tetapi ia takut Qin Mu akan melafalkan mantra iblis lagi, jadi ia hanya berteriak, coba sentuh pisaumu. Apakah ada udara dingin yang keluar darinya? Jika ada, mungkin terbuat dari besi kristal musim dingin. Memang ada udara dingin yang keluar dari sana, kata Qin Mu dengan heran, sambil menganggukkan kepalanya. Mengapa seseorang menggunakan intercrystal iron untuk menempa pisau seperti golok? Teriak monster itu. Seseorang dengan keterampilan menempa yang sangat baik benar-benar menciptakan pisau seperti golok. Sungguh pemborosan bakat dan bahan. Qin Mu menatap pisau pembantai babi, lalu mengikatnya lagi di punggungnya. Dia kemudian mulai mengumpulkan semua senjata dan harta karun, memindahkannya keluar dari kuil yang kumuh dan meletakkannya di depan pintu masuknya. Mengapa kau masih ingin mengambil jarahanku padahal kau sudah punya senjata sebagus ini? Teriak monster itu dengan marah. Nenek bilang padaku bahwa aku harus selalu membawa pulang semua barang yang kuambil dengan kekuatanku sendiri. Qin Mu berbalik dan tersenyum tipis. Aku mengambil semua barangmu dengan kekuatanku sendiri, jadi aku pasti harus membawa pulang semuanya. Hal ini membuat monster itu sangat marah hingga ingin mati. Namun, ia takut merusak segalanya dengan Qin Mu dan hanya bisa menyaksikan bocah itu memindahkan semua harta yang telah dikumpulkannya dengan susah payah. Qin Mu tiba-tiba melihat monster itu dan bertanya, apakah kamu punya sesuatu seperti karung kain? Tidak, baiklah. Qin Mu berbalik lagi dan pergi keluar kuil. Monster itu dengan hati-hati meninggalkan aula besar dan berjalan ke pintu masuk kuil. Monster itu dapat melihat Qin Mu sedang menebang pohon bambu di sekitarnya. Setelah beberapa saat, dia berhasil menggunakan bambu yang ditebangnya untuk membuat rakit darurat. Setelah meletakkan semua barang jarahannya ke rakit bambu, dia mendorong perahu dari pulau itu dan menggunakan tongkat bambu untuk bermanuver kembali ke hulu. Siapa yang membesarkan anak yang mengerikan seperti itu? Teriak monster itu, akhirnya menjadi marah. Apa yang terjadi di dunia ini? Dia bahkan berani meminta karung kain untuk membawa semua barang. Dia membuatku sangat marah sampai ingin mati. Oasis ratusan mil di hilir. Qin Mu kembali ke desa lansia cacat sebelum malam tiba. Ia meletakkan keranjang bambu berisi senjata di desa, dan penduduk desa pun tak pelak lagi tercengang dan berkerumun untuk menanyakan. Qin Mu menceritakan pengalamannya kepada mereka, yang membuat raut wajah Blind sedikit berubah dan berteriak,
kuil di oasis itu menahan binatang aneh tingkat teritorial, yang merupakan iblis yang sangat kuat yang ahli dalam transformasi. Namanya adalah Wanita Wu. Kau benar-benar berlari ke kuil itu dan mencuri semua hartanya kembali. Nenek Si juga berteriak, Wanita Wu itu. Aku pernah melewati kuil kumuh itu dan memukulinya karena kulihat dia telah memakan terlalu banyak orang. Akhirnya dia bersembunyi di balik patung Buddha. Buddha itu aneh dan ingin menaklukkanku, jadi aku tidak memukulinya sampai mati. Ada sesuatu yang sangat aneh dengan patung Buddha itu. Saya juga pernah bertemu dengannya sebelumnya. Dia adalah iblis besar yang sangat kuat yang dapat menyaingi praktisi kuat dari alam 7 bintang. Si kelumpuhan bertanya, Muer, bagaimana kamu bisa lolos dari tangan Wanita Wu setelah mencuri barang-barangnya? Kinmu menyadari bahwa ia tidak bisa merahasiakannya lagi dan memberitahu semua orang tentang bahasa iblis yang telah dipelajarinya dari sisa-sisa di lembah. Ia kemudian menjelaskan bagaimana ia menggunakan suara dewa, iblis, dan Buddha untuk menaklukkan Wanita Wu secara keseluruhan. Semua penduduk desa tercengang mendengar cerita Kinmu. Setelah beberapa lama, akhirnya Pak Tuama menghela napas dan berkata, muda dan menjanjikan, muda dan menjanjikan. Si Cacat, si Tuli dan yang lain semua menganggukkan kepala dan mengacungkan ibu jari tanda tak henti-hentinya kagum. Wanita Wu, iblis besar yang memiliki kekuatan seperti praktisi kuat alam 7 bintang, benar-benar diperas dan dirampok oleh Kinmu. Sungguh muda dan menjanjikan, membuat mereka semua bangga dengan tidak gagal menjalankan ajaran mereka. Mute mengambil beberapa senjata dan mengayunkannya beberapa kali sebelum menggelengkan kepalanya. Dia memberikan beberapa isyarat tangan yang berarti bahwa kualitas senjata roh ini tidak begitu bagus dan tidak berguna. Besok aku akan pergi ke kota naga perbatasan dan menjual senjata-senjata roh ini. Aku juga akan membeli beberapa rempah-rempah, gulungan kain, dan anggur berkualitas saat berada di sana. Nenek Si tersenyum, sudah waktunya aku menjual ternakku juga. Kinmu kembali bersemangat. Ke kota naga perbatasan, dia tumbuh di desa lansia cacat sejak kecil dan baru diizinkan keluar baru-baru ini. Dia hanya pernah mendengar tentang kota naga perbatasan dan belum pernah ke sana. Kami belum bisa membawamu ke sana. Kamu masih terlalu muda. Nenek Si menggelengkan kepalanya. Kinmu merasa kecewa dan ragu sejenak sebelum mengumpulkan keberaniannya untuk mengaku, Nenek Si, kakek Ma, masih ada satu hal lagi. Tubuh penguasaku telah terbangun. Keadaan di sekitarnya menjadi sunyi. Setelah beberapa saat, Matua, si Cacat, si Buta, dan Nenek Si mulai merayakan sementara si Bisu terus mengoceh. Hanya si Tuli yang tidak melihat apa yang dikatakan Kinmu dan bingung mengapa orang-orang tua ini tiba-tiba menjadi gila. Sampai dia melihat Kinmu mengulanginya lagi, dia kemudian menyadari apa yang dikatakan Kinmu dan tertawa terbahak-bahak. Si Buta berseru keras, kepala desa, apoteker, cepat datang, tubuh penguasa telah terbangun. Jagal dipenuhi dengan kegembiraan dan melolong panjang ke arah surga. Kepala desa, apoteker, tubuh penguasa akhirnya terbangun. Ketika Kinmu kembali ke desa, kepala desa sedang duduk di depan rumahnya dengan apoteker di sampingnya menyeduh teh dan menuangkan secangkir untuknya. Namun, kepala desa tidak memiliki anggota tubuh sehingga apoteker harus mengangkat cangkir teh ke mulutnya. Keduanya sering minum teh bersama dalam suasana santai dan berkelas, hidup dalam kepuasan. Tepat saat kepala desa baru saja menghabiskan setengah dari tehnya, dia mendengar teriakan si Buta dan Matua yang membuatnya langsung menyemburkan tehnya melalui hidung, mata, dan mulutnya. Dua semburan air halus menyembur tinggi dari sudut dalam matanya. Kerik, cangkir teh di tangan apoteker juga hancur berkeping-keping, memercikkan teh ke wajah kepala desa. Sambil menatap satu sama lain dengan mata terbelalak, mereka saling memandang dengan tak percaya sementara mulut mereka perlahan terbuka tanpa disadari. Apoteker itu tersadar dan tergagap, tubuh penguasa telah terbangun. Kepala desa tampaknya belum sadar kembali dan dia terus menatap kosong. Kripel berjalan pincang dan menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat, sambil tersenyum, benar sekali, tubuh penguasa telah terbangun. Aku baru saja memeriksa dan menemukan bahwa ki vitalnya 3 kali lebih padat dan lebih murni daripada di pagi hari. Selain itu, di tengah alisnya, ada fluktuasi aneh saat embrio roh terbangun yang jelas menyatu dengan kesadarannya. Ini adalah tanda bahwa embrio rohnya sedang terbangun. Kinmu berjalan mendekat dan melihat mulut apoteker itu semakin lebar seolah-olah dia telah memasukkan 2 telur bebek ke dalamnya. Di sisi lain, masih ada air yang keluar dari kelopak mata bawah kepala desa. Dia berpikir, kakek kepala desa dan kakek apoteker terkejut seperti yang diharapkan, tetapi bukankah mereka terlalu terkejut? Apoteker menutup mulutnya dan dengan cepat bertanya, Muer, apakah tubuh penguasamu benar-benar telah terbangun? Kinmu menganggukkan kepalanya dan berkata,
ia terbangun saat aku tidak memperhatikan. Apoteker hampir mati tercekik dan bergumam, bangun saat dia tidak memperhatikan. Kepala desa akhirnya sadar kembali dan terkekeh, tidak diragukan lagi bahwa Muir benar-benar tubuh penguasa. Aku tidak mungkin salah menyimpulkan dengan pengetahuanku yang sangat mendalam. Wajar baginya untuk membangkitkan tubuh penguasanya, kukuku. Apoteker itu memasang ekspresi yang sangat aneh dan dengan cepat batuk beberapa kali untuk menutupinya, sungguh menakjubkan bahwa tubuh penguasa telah terbangun. Namun Muir, kamu tidak boleh sombong karena baru saja membangkitkan tubuh penguasamu. Jalan kultivasimu baru saja dimulai, apakah kamu mengerti? Kinmu menganggukkan kepalanya tanda setuju. Kepala desa tersenyum, apa yang dikatakan apoteker itu benar. Jalan menuju tubuh penguasa sangatlah sulit, jadi kamu tidak boleh mengendur. Apoteker, aku merasa sedikit lelah. Tolong suruh aku kembali dulu. Apoteker mengerti dan mengirimnya kembali ke rumahnya. Di dalam rumah, kedua lelaki tua itu saling memandang dengan cemas dan apoteker berusaha sekuat tenaga untuk merendahkan suaranya setelah beberapa saat. Kepala desa, apakah Muir benar-benar tubuh penguasa? Tentu saja tidak, kata kepala desa dengan tegas. Lalu bagaimana dia terbangun? Bagaimana aku tahu? Kedua lelaki tua itu saling memandang dengan cemas lagi dan tidak yakin bagaimana menjelaskan fenomena Kinmu. Setelah beberapa saat, apoteker mencoba bertanya, bisakah tubuh Fana membuka dinding embrio roh? Mortal Body Wall Break, aku belum pernah mendengarnya sebelumnya, Kinmu pasti yang pertama. Kepala desa tiba-tiba tersenyum, apoteker, mungkin Kinmu benar-benar akan menjadi tubuh penguasa dan berjalan di jalan yang tidak biasa. Bukankah itu tujuan kita? Apoteker juga tersenyum, tubuh Fana menjadi tubuh penguasa. Muir telah membangkitkan tubuh Fana dan jalan menuju tubuh penguasa baru saja dimulai. Seolah-olah aku sudah bisa melihatnya mengalahkan seekor naga dalam satu pukulan. Kepala desa menganggukkan kepalanya dan tersenyum, tepat sekali. Kita tidak bisa memastikannya, tetapi dengan semangat dan kemauannya, dia mungkin bisa melangkah lebih jauh dari kita. Kedua rubah tua itu tertawa bersama dan keluar dari ruangan lagi. Kepala desa terbatuk dan memanggil Kinmu untuk bertanya kepadanya bagaimana ia membangunkan embrio rohnya. Kinmu bercerita kepadanya tentang bagaimana ia memanfaatkan momen ketika suara dewa, suara iblis, dan suara Buddha bertarung dan menggunakan ki vitalnya untuk menghancurkan dinding embrio roh. Dengan tatapan kosong di matanya, kepala desa bergumam, masih ada jalan seperti itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah sedih. Kesempatan Kinmu adalah sesuatu yang tidak bisa ditiru orang lain. Menggunakan suara dewa, iblis, dan Buddha untuk saling bertarung dikombinasikan dengan keberaniannya untuk benar-benar berani mengambil inisiatif dan mempelajari bahasa iblis, menggunakan suara iblis untuk melawan suara dewa menghasilkan kesempatan yang sangat kebetulan. Tindakan ini sungguh gegabah, tidak tahu cara menulis kata kematian. Bahkan jika orang lain kebetulan mendapat kesempatan ini, mereka kemungkinan akan mati karena kekuatan di dalam suara dewa, iblis, dan Buddha sebelum mereka benar-benar berhasil menembus dinding embrio roh mereka. Yang lain tidak tahu bahaya yang ada di dalam, namun dia sangat jelas tentang hal itu. Apakah kekuatan dewa dan iblis adalah sesuatu yang bisa didambakan oleh manusia? Bagi manusia, itu adalah jalan yang tidak mengarah kemanapun kecuali kematian untuk mendambakan kekuatan dewa dan iblis. Akan tetapi, Kinmu justru berhasil melakukannya dengan cara yang tak terduga, yang membuat kepala desa sedikit banyak bingung. Namun, yang tidak diketahuinya adalah bahwa Kinmu hampir terbunuh oleh pertarungan antara suara dewa dan suara iblis. Dia beruntung karena liontin giok di dadanya telah melindungi hidupnya. Itulah sebabnya dia tidak mati. Kepala desa memeriksa dengan saksama kemajuan kultivasi Kinmu, memperlihatkan ekspresi heran sebelum menutupinya dan menyemangatinya, Muir, berusahalah sebaik mungkin dalam kultivasi dan jangan mengecewakan kami. Sekarang setelah kamu membangkitkan tubuh penguasa, kamu adalah seorang praktisi seni bela diri dan bukan lagi anak kecil. Kinmu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Saat ini, langit sudah gelap dan api unggun di desa menyala. Matua dan yang lainnya mulai memanggang binatang aneh yang mereka tangkap untuk merayakan Kinmu. Nenek si berlari mendekat dan meraih Kinmu kembali. Kepala desa, apoteker, datanglah juga, mari kita berpesta. Kalian berdua bisa pergi duluan. Apoteker dan aku akan menyusulmu. Setelah kepala desa melihat nenek si dan Kinmu pergi, dia berkata dengan lembut, apoteker, energi vital Muir sangat padat. Di antara praktisi bela diri yang pernah kulihat sebelumnya di alam embrio roh, kultivasinya adalah yang terhebat. Apoteker itu melihat ke arah kerumunan yang merayakan di sekitar api unggun dan bertanya dengan lembut, seberapa padatnya? Kultivasiku selama alam embrio rohku mirip atau mungkin bahkan lebih lemah darinya.
Kepala desa berkata dengan acuh tak acuh, yang kumaksud adalah kultivasi di puncak alam embrio rohku, sedangkan dia baru saja memasuki alam embrio roh dan masih akan terus tumbuh. Tubuh apoteker bergetar hebat dan menatapnya dengan tak percaya saat dia berteriak, untuk bisa setara denganmu saat kamu berada di alam embrio rohmu. Keberadaan macam apa kamu? Bagaimana dia bisa? Tapi dia justru melakukan hal itu. Kepala desa memasang ekspresi tenang dan tersenyum, saat embrio rohnya belum terbangun. Kultivasi ki vitalnya sudah lebih kuat daripada praktisi seni bela diri di alam embrio roh dan bahkan lebih padat daripada milikku saat aku berada di tahapnya. Sekarang setelah terbangun, dia hanya akan menjadi lebih kuat. Berusaha keras untuk melakukan yang terbaik selama bertahun-tahun dan dengan darah yang tak terhitung jumlahnya dari 4 roh yang telah kalian berikan padanya, wajar saja jika dia bisa mencapai prestasi seperti ini. Apoteker masih sangat terkejut dan bergumam, namun, untuk menjadi lebih padat darimu saat itu, kamu adalah. Saya tidak lebih dari seorang lansia cacat. Kepala desa memotongnya dan tersenyum, kau tidak bisa menggunakan aku untuk mengukur para remaja zaman sekarang. Satu-satunya perhatianku sekarang adalah bagaimana membiarkan Muir melepaskan kekuatan penuh ki vitalnya karena ki vitalnya tidak memiliki atribut apapun. Mari kita pergi sekarang dan jangan membuat mereka menunggu lebih lama lagi. Hati apoteker sedikit tersentak. Satu-satunya alasan mengapa ki vital dapat melepaskan kekuatan penuhnya adalah karena atribut. Tanpa atribut apapun dalam ki vital kinmu, wajar saja jika dia tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Sekalipun dia telah membangkitkan embrio rohnya dan memiliki tingkat kultivasi yang jauh lebih padat daripada orang normal, semua itu tidak ada gunanya jika dia tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuhnya. Saat keduanya tiba di api unggun, Tuli mengeluarkan telinganya yang terbuat dari besi dan mencucinya dengan anggur sebelum memasangnya kembali ke lubang telinganya. Menuang anggur ke dalam api unggun, apinya langsung menyala dengan hebat. Tuli tersenyum dan bertanya, Kepala desa, kita baru saja mengikuti ujian dan meskipun Kinmu telah membangkitkan tubuh penguasanya, tetapi dia masih belum dapat melepaskan kekuatan ki vital tubuh penguasanya. Dengan pengetahuanmu yang luas, kamu pasti tahu cara melepaskan kekuatan ki vital tubuh penguasanya, kan? Pada saat ini, apoteker dapat merasakan kepala lelaki tua di sampingnya menjadi 3 kali lebih besar dari biasanya. Kepala desa mengangkat kepalanya dan menatap apoteker di sampingnya dengan tatapan tak berdaya. Namun, apoteker menoleh ke sisi lain dan bersulang untuk matua. Apakah tubuh penguasa Muir kuat atau tidak? Tanya kepala desa. Si Tuli mengerti apa yang dikatakannya dan memuji, kuat. Ki vitalnya sangat ulet dan sulit dibubarkan. Yang lain juga merasakan hal yang sama dan menganggukkan kepala mereka secara berurutan. Ketika Kinmu bertarung melawan kakak seniorku dari 5 murid Li Jiang, mereka telah melihat titik luar biasa dari ki vital Kinmu. Dengan ki vitalnya di tongkat kecil, pedang harta karun kakak seniorku sebenarnya tidak mampu memotongnya, yang berarti bahwa ki vital Kinmu sangat ulet. Kepala desa bertanya lagi, apakah ki vitalnya padat atau tidak? Si Tuli menjawab, sangat padat. Bahkan saat aku berada di wilayahnya, ki vitalku tidak mendekati miliknya. Ketika dia selesai, sisanya juga merasakan hal yang sama. Ki vital Kinmu terlalu padat, jauh lebih padat dari yang bisa dipercaya. Bahkan ketika embrio rohnya baru saja terbangun, seolah-olah dia telah berkultivasi selama puluhan tahun. Kepala desa perlahan mengarahkan pembicaraan dengan sabar dan bertanya, karena ki vitalnya begitu ulet dan tahan lama, mengapa ia tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya? Kali ini si Tuli tidak melanjutkan topik yang sama dan malah menepuk pahanya sambil berseru, benar sekali. Kenapa begitu, kepala desa? Kepala desa hampir mati tercekik oleh jawabannya dan merasa seolah-olah si Tuli telah memberinya 2 tusukan di dadanya. Beruntung di sampingnya, si bisu menjadi bersemangat dan mulai menari-nari dan menggerakkan tangan sambil terus-menerus berkata, bisu benar. Akhirnya si Tuli mengerti dan berkata, ki vital Muir begitu ulet dan padat namun tidak mampu melepaskan kekuatan penuhnya. Itu berarti masalahnya bukan terletak pada ki vital tubuh penguasanya. Teknik kita tidak cocok untuknya. Itulah sebabnya dia tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Masalahnya ada pada kita. Seolah-olah sebuah batu besar terangkat dari pundaknya, kepala desa ingin menghela napas lega saat si Tuli bertanya lagi, ini masalah lain. Bagaimana kita bisa melepaskan kekuatan ki vital tubuh penguasanya? Kita semua tidak tahu apa-apa, jadi dengan pengetahuanmu yang luas, apa pendapatmu yang bijak, kepala desa? Kepala desa berharap agar dia dapat menumbuhkan lengan dan mencekiknya sampai mati, namun dia mengetahui beberapa alasan mengenai alasan mengapa Kinmu tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuh ki vitalnya. Ki vital dari 4 tubuh roh agung memiliki sifat-sifatnya sendiri. Misalnya,
Ki vital harimau putih memiliki sifat-sifat elemen emas, yang memungkinkannya berubah menjadi senjata dengan serangan dan pertahanan yang hebat. Ki vital harimau putih juga dapat berubah menjadi cakar setajam silet untuk mencabik-cabik lawan dan berubah menjadi perisai untuk menangkis serangan lawan. Vital Ki naga hijau memiliki sifat-sifat petir, mengendalikan petir dan kemampuan penyembuhan. Ki vital burung vermilion memiliki sifat-sifat elemen api yang ganas dan mendominasi. Apoteker dan pandai besi bisu adalah jenis tubuh roh ini. Baik apoteker yang memurnikan obatnya maupun tungku pandai besi mengandalkan sifat-sifat ki vital mereka. Masih ada ki vital penyu hitam yang menguasai pertahanan dan pengendalian air. Akan ada juga sifat air ketika ki vital mereka dipamerkan. Namun, ki vital Kinmu tidak memiliki sifat-sifat ini dan itulah sebabnya ia tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Meskipun kultivasinya kuat, itu tidak banyak membantunya untuk meningkatkan kekuatannya. Namun mengetahui alasannya tidak berarti ia tahu cara menyelesaikannya. Muer, seperti apa rupa embrio rohmu? Kepala desa bertanya pada Kinmu. Kinmu menguraikan tentang embrio roh aneh di dalam harta karun ilahi embrio rohnya dan mengejutkan semua orang di sekitar api unggun saat mereka saling memandang dengan heran pada embrio roh berbentuk manusia itu. Ini adalah pertama kalinya di dunia mereka benar-benar mendengar sesuatu seperti embrio roh berbentuk manusia. Kinmu juga sedikit bingung dan bertanya, "Nenek, kakek Ma, bukankah embrio roh kalian terlihat seperti kalian saat masih anak-anak?" Nenek si menggelengkan kepalanya dan mendesah, "Tidak. Tidak heran kau adalah tubuh penguasa. Bahkan embrio rohmu berbeda dari milik kami, sungguh membuat iri. Embrio roh nenek adalah embrio roh harimau putih kecil. Embrio rohku adalah naga hijau," kata Matua. Si Tuli menjawab, "Embrio rohku adalah kura-kura hitam." Si bisu mulai menggerakkan tangannya lagi, sambil mengatakan bahwa embrio rohnya adalah burung vermilion. Kepala desa memejamkan mata dan tenggelam dalam pikirannya. 4 tubuh roh agung dianugerahi harta karun ilahi embrio roh yang terbuka secara alami dan hanya perlu membangkitkan embrio roh mereka untuk menjadi seorang praktisi bela diri. Bahkan jika ada embrio roh yang berbeda di antara 4 tubuh roh agung, mereka seringkali serupa dan tidak jauh berbeda dari 4 kategori utama. Beberapa embrio roh bukanlah harimau putih, naga hijau, burung merah atau kura-kura hitam tetapi mereka masih tergolong dalam 4 kategori ini. Itulah sebabnya ki vital dari 4 tubuh roh agung memiliki 4 jenis atribut yang berbeda. Embrio roh Kinmu berbentuk manusia dan tidak memiliki atribut. Itulah sebabnya mengapa lebih sulit baginya untuk bangkit dan bahkan melepaskan kekuatan penuh ki vitalnya. Kepala desa tengah asyik berpikir keras untuk mencari cara mengaktifkan kekuatan ki vital tubuh penguasa, tetapi bahkan dengan pengetahuannya yang luar biasa, dia masih belum bisa mengambil keputusan. Melihat ekspresinya, Nenek si tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi dan tertawa. Kepala desa tahu bahwa Muer adalah tubuh penguasa tetapi tidak tahu metode kultivasi untuk tubuh penguasa. Wajah kepala desa agak merah dan dia menganggukkan kepalanya. Semua penduduk desa menunjukkan ekspresi kecewa sementara si buta bergumam, "Kau memiliki pengetahuan terluas di antara kami sejauh ini, dan jika kau bahkan tidak mengetahui metode kultivasi tubuh penguasa, bukankah itu berarti tubuh penguasa Muer akan sia-sia?" Semua orang di sekitar api unggun terdiam. Bacer tiba-tiba berseru, "Teknik tubuh penguasa diciptakan oleh manusia, kan?" Semua orang menatapnya dengan bingung. Jagal terkekeh, jika teknik tubuh penguasa diciptakan oleh manusia, mengapa kita tidak bisa menciptakannya sendiri? Bahkan jika kita tidak bisa menciptakannya, Muer bisa menciptakannya sendiri. Tidak ada seorang pun yang pernah kutaklukkan, oleh karena itu aku berhasil menciptakan keterampilan pisau pembantai babi. Jika kalian semua takut dengan tantangan di depan, aku akan memandang rendah kalian semua. Muer, jangan biarkan aku memandang rendah kalian. Kinmu menganggukkan kepalanya dengan berat dan merasakan adrenalin mengalir deras saat dia berteriak, "Jangan khawatir kakek Jagal, aku pasti tidak akan mengecewakan kalian." Jagal tertawa keras dan menepuk bahunya dengan keras. Yang lain juga ikut tertawa sehingga suasana yang tadinya serius menghilang. Melihat kejadian itu, tanpa disadari hal yang menggerogoti hati kepala desa pun sirna dan ia tertawa terbahak-bahak. Berbohong kepada mereka bahwa Muer adalah tubuh penguasa agar mereka memiliki motivasi untuk terus hidup membuatku membenturkan kepalaku ke dinding bata dengan obsesif berusaha menutupi kebohongan itu. Yang tidak kuduga adalah mereka sudah memiliki motivasi dan namun aku masih di sini menghancurkan otakku. Kekhawatirannya pun teratasi, dan dia merasa bebas secara mental dan fisik. Kedatangan Kinmu telah memotivasi penduduk desa lansia cacat untuk terus hidup dan juga memotivasi dirinya untuk terus berjuang. Melihatnya, apoteker itu tersenyum. Kepala desa sudah lama tidak pernah sebahagia ini.
Saya merasa kita benar-benar perlu mendorong tubuh penguasa hingga batas maksimalnya sehingga ia dapat melepaskan kekuatan penuh ki vitalnya. Di bawah cahaya api unggun, wajah Jagal tampak beberapa kali lebih menyeramkan. Seseorang tidak akan selamat jika dia tidak pernah gila. Tubuh penguasa lebih kuat daripada tubuh roh dan ki vitalnya pasti lebih kuat juga. Kondisi agar kekuatannya bisa dilepaskan mungkin juga lebih ketat. Itulah sebabnya ia pasti harus mencapai batasnya untuk mengeluarkan kekuatannya. Si kelumpuhan menganggukkan kepalanya, sepatu bot besi Muir harus lebih tebal dan jumlah beban besinya harus ditambah agar dia bisa berlari lebih cepat. Blaine mengetuk tongkat bambunya dan berkata, sebelumnya kultivasinya terlalu santai, kita perlu meningkatkan tempo mulai sekarang agar bisa mengeluarkan potensinya. Outma menjawab, benar sekali, kita juga harus berusaha lebih keras untuk mengeluarkan potensinya. Si bisu memberi beberapa isyarat tangan dan membuat beberapa suara. Kinmu merasa sangat tersentuh tetapi dia juga punya firasat buruk. Dia tersentuh melihat betapa bersemangatnya para tetua dalam masalah yang berkaitan dengannya, tetapi mengapa mereka harus menambahkan, memaksa keluar, dalam semua kalimat mereka. Apoteker menyipitkan matanya dan memasuki diskusi, suplemen. Kami akan terus memberinya suplemen. Beri dia suplemen sampai ki vitalnya bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Ada banyak binatang dan tanaman langka dan unik di reruntuhan besar kami yang bisa saya gunakan untuk meramu pelet roh dan obat-obatan ajaib. Kebun tanaman herbal saya di luar desa memiliki semua jenis tanaman herbal roh yang cukup untuk memberinya suplemen sampai kulitnya bahkan akan mengeluarkan cairan roh saat Anda mencubitnya. Apoteker, sepertinya Anda harus membayar mahal untuk ini. Semua orang tertawa.